Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hukum Coulomb. Begini, dua muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak dan yang tidak sejenis akan saling tarik. Ya, ini berarti antara dua muatan terjadi yang namanya gaya listrik. Bagaimanakah pengaruh besar muatan dan jarak antara kedua muatan terhadap besar gaya listrik ini? Hubungan gaya listrik antara dua bola bermuatan terhadap jarak antara keduanya pertama kali diselidiki oleh fisikawan Prancis yang bernama Charles Coulomb sekitar tahun 1700-an ya. Tepatnya kalian bisa browsing. Nah, dalam percobaannya ini dia menggunakan sebuah neraca puntir yang diagram peralatannya sebagai berikut. Bola A bermuatan diletakkan pada tempatnya, maka bola B akan ditolak oleh bola A. Bola B dan bola A keduanya bermuatan positif. Ini mengakibatkan lengan neraca terpuntir dan dalam keadaan seimbang, lengan neraca mencapai kedudukan yang baru. Nah, dari sudut puntiran inilah Coulomb mengukur besar gaya listriknya. Dengan mengubah-ubah jarak antara bola B dan A, gaya listrik dapat diukur sebagai fungsi jarak. Lalu Coulomb menyimpulkan bahwa gaya tarik atau gaya tolak berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua bola yang bermuatan ini. Jadi secara matematis F berbanding terbalik dengan R kuadrat seperti ditulisnya ya. Nah, bagaimana muatan mempengaruhi gaya listrik? Jadi gini, mula-mula Coulomb mengukur gaya tolak antara bola A dan bola B pada suatu jarak tertentu. Dijaga tetap dalam percobaan dalam hal ini ya. Lalu dia membagi muatan bola A menjadi dua. Dia mendapatkan bahwa besar gaya tolak menjadi setengah kali semula. Nah, percobaannya ini diulang-ulang terus dengan membagi muatan bola A menjadi seperempat muatan awalnya dan seterusnya ya. Dia mendapatkan bahwa besar gaya tolak menjadi seperempat kali semula kalau dibagi menjadi seperempatnya. Lalu Coulomb menarik kesimpulan bahwa gaya tarik atau gaya tolak antara dua bola bermuatan sebanding dengan muatan-muatannya. Secara matematis F sebanding dengan Q1 untuk muatan yang satu ya, atau yang A dalam hal ini contohnya, dikalikan dengan Q2 sebagai muatan 2. Dengan menggabung kedua kesimpulan tersebut, Coulomb menyatakan hukumnya yang dinamakan dengan hukum Coulomb, yaitu besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah, secara matematis hukum Coulomb dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan K dikalikan Q1 dikalikan Q2 dibagi R kuadrat. Nah, K ini tetapan ya, tetapan untuk hukum Coulomb ini yang nilainya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Ini dalam SI ya. Oke, nah K ini kalau diuraikan menjadi 1/4 pi epsilon 0, dengan epsilon 0 adalah permitivitas vakum atau udara yang nilainya 8,85 dikali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat meter kuadrat per Newton. Sehingga diperoleh hasil adalah F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan Q1 dikalikan Q2 dibagi R kuadrat. Lalu untuk gaya Coulomb ini dapat kita pilih menjadi dua, yaitu gaya Coulomb di dalam bahan dan gaya Coulomb di dalam udara ya. Mengenai gaya Coulomb dalam bahan dan gaya Coulomb dalam udara akan kita bahas pada video selanjutnya. Sampai di sini, semoga bermanfaat ya.